Hai, selamat datang di channel aku, Ainun Tahira. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai jembatan-jembatan angker yang ada di Indonesia. Mungkin kalian tahu nih jembatan ini karena jembatan ini itu pernah dijadikan warisan budaya Indonesia dan dunia ya oleh UNESCO, dan juga salah satu dari jembatan ini tuh ceritanya sangat-sangat melegendaris. Jadi mungkin seluruh rakyat Indonesia pernah tahu cerita ini gitu ya. Jadi sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe dulu, karena dengan subscribe kalian itu membuat aku jadi lebih semangat buat video. Terus juga kalian bisa klik kolom komentar jika kalian mempunyai informasi lebih mengenai informasi jembatan Ancol ini, atau mungkin informasi jembatan yang lainnya. Dan juga kalian wajib banget meng-share video ini, karena di sini aku tidak hanya memberikan kisah mistisnya aja, tapi juga mengenai sejarahnya. Walaupun hanya secuplik, tapi ingat kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau jas merah. Oke? Siji, loro, telu, endang nonton. Oke, yang pertama adalah Jembatan Ancol. Jadi, Taman Impian Jaya Ancol merupakan objek wisata yang terletak di Ancol, Jakarta Utara. Dan Taman Impian Jaya Ancol itu dibangun pada tahun 1966. Jadi, Pemprov DKI Jakarta itu menjadikan Ancol atau wisata Ancol ini sebagai wisata terpadu. Yang mana Taman Impian Jaya Ancol ini merupakan tempat wisata tertua di kota Jakarta. Jadi sebelum dijadikan tempat wisata, tanah yang sekarang ada di Taman Impian Jaya Ancol itu dulunya adalah rawa-rawa dan empang. Latar belakang Si Manis Jembatan Ancol. Jadi Si Manis Jembatan Ancol ini mempunyai dua versi cerita. Yang pertama adalah kisahnya gadis yang bernama Maryam atau Siti Arya yang meninggal dunia di sekitar jembatan Ancol usai diperkosa oleh beberapa pria. Jadi si arwah Maryam ini tuh penasaran dan suka menghantui warga sekitar untuk menuntut balas dendam kepada pria-pria yang telah memperkosanya. Oke, yang versi kedua itu Si Manis Jembatan Ancol itu memiliki bukti yang cukup kuat, karena di sini ada penelitiannya nih. Jadi ada seorang tokoh Betawi yang bernama Ridwan Saidi yang melakukan penelitian tentang legenda Siti Arya dari saksi-saksi hidup pada tahun 1955 sampai dengan 1960. Jadi ada penelitiannya, berarti kemungkinan besar data yang didapatkan di lapangan itu nyata ya. Bagus nih. Jadi kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1871 atau awal abad ke-19. Pada saat itu Jakarta masih dikuasai oleh Belanda, jadi namanya itu masih Batavia. Nah, pada saat itu ada kembang desa yang bernama Siti Arya, berumur 16 tahun, dan dia tuh tinggal di tempat Juragan Kaya bersama ibunya dan saudara kandungnya gitu. Nah, karena Juragan Kaya ini tuh sangat kaya ya, jadi pengen banget menjadikan Siti Arya, karena dia juga kembang desa, pasti cantik banget ya, itu sebagai selir. Namun Siti Arya itu tidak kepengin jadi selirnya si Juragan Kaya ya, namanya juga selir gitu, pasti nggak kepengin kan. Nah, akhirnya si Siti Arya ini tuh kabur ya dari rumahnya si Juragan Kaya. Nah, pada saat kabur, dia itu bertemu dengan Uwi Tambahsia. Nah, jadi si Uwi Tambahsia adalah seorang juragan di Batavia dan menguasai daerah Ancol pada saat itu. Nah, jadi menurut si Siti Arya ini pada saat ketemu dengan Uwi Tambahsia, jadi si Uwi Tambahsia tuh kayaknya mensugesti Siti Arya dengan kata-kata rayuan atau gombalannya. Jadi udah, kamu sama aku aja gitu, aku bakal melindungi kamu kok dari si Juragan Kaya, aku juga bakal nyembunyiin kamu kok dari si Juragan Kaya gitu ya. Jadi kalau kamu sama aku, kamu bakal aman sama aku, terus juga kebutuhanmu pasti akan aku penuhi. Nah, pada saat itu si Uwi dan Siti Arya ini kemudian tinggal bersama ya di rumahnya Uwi. Nah, karena Siti Arya ini tahu
niat busuknya Uwi, akhirnya Siti Arya itu keluar dari rumahnya Uwi karena Uwi itu pengen banget menjadikan Siti Arya sebagai selirnya. Ya namanya juga kembang desa pasti cantik banget gitu. Nah, karena Uwi tahu kalau Siti Arya itu bakal kabur, akhirnya dia itu memerintahkan centengnya, centeng itu semacam satpam tapi ala-ala Betawi, untuk mencari Siti Arya. Nah, pada saat berhasil ketemu sama Siti Arya, nah Siti Arya itu melakukan perlawanan terhadap centengnya, tapi saat cewek lawan cowok ya pasti kalah ya. Nah, akhirnya Siti Arya itu meninggal dunia dan di daerah Danau Sunter. Kemudian jenazahnya itu dibuang di area persawahan yang tak jauh dari Jembatan Ancol. Jadi sampai saat ini Jembatan Ancol itu masih diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu lokasi yang sangat angker di Jakarta Utara. Karena setiap kalian melewati Jembatan Ancol ini kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali gitu. Jadi menurut warga sekitar ada 2 jembatan yang menjadi momok yang menakutkan bagi pengendara motor yang melintas pada malam hari. Lokasi pertama yaitu Jembatan Goyang Ancol di Jalan R.E. Marta Dinata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, atau biasa ditemui setelah kalian melewati Kampung Bahari. Kenapa disebut Jembatan Goyang? Karena setiap pengendara yang melintas itu pasti merasakan goncangan atau goyangan yang cukup kuat yang akhirnya menyebabkan jembatan itu sampai bergoyang gitu ya. Nah, Jembatan Goyang ini itu diyakini jadi lokasi bermainnya hantu Mariam atau si manis Jembatan Ancol. Nah, pada saat malam hari kalian wajib banget mengklakson sebanyak 3 kali karena itu sebagai pertanda kalian mau lewat di situ kayak gitu. Jadi kata masyarakat sekitar yang bernama Kurniawan itu kalian harus mengklakson 3 kali pada saat melewati Jembatan Goyang. Percaya nggak percaya, daripada kalian tuh nyungsot ke laut, karena saya pernah melihat taksi itu tidak mengklakson 3 kali dan akhirnya dia tuh nyemplung ke laut kayak gitu. Jadi ada seorang pelukis tahun 1995 dan dia itu menyatakan bahwa pernah bertemu dengan si manis Jembatan Ancol. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena pada saat itu pada malam hari dan cuacanya juga lagi gerimis, ada seorang gadis yang datang ke gerai atau tokonya si pelukis ini, dan gadis itu pengen banget minta dilukis gitu ya. Dan pada saat melukis dan lukisannya juga belum selesai, gadis itu tuh meninggalkan toko si pelukisnya. Dan asal kalian tahu, gadis itu tuh menggunakan baju berwarna merah. Jadi mungkin kata pelukis itu adalah si manis Jembatan Ancol. Kemudian ada cerita juga dari masyarakat, terutama penjual rokok yang di dekat pintu keluar Ancol, namanya Ansori, pada tahun 1990. Dia mengaku pernah melihat Siti Arya dari dekat saat akan membuka kios di samping Jembatan Goyang. Nah, pada saat itu kondisi sedikit gerimis dan pada dini hari ada perempuan yang menghampiri kiosnya sambil tersenyum. Nah, pada saat ditanya ingin membeli apa di kiosnya, dan perempuan tersebut menghilang. Aku kok jadi pemilik tokonya bakal pingsan dah, takut gitu ya. Nah, menurut masyarakat sekitar yang tadinya bernama Kurniawan, jadi dia itu udah diwanti-wanti oleh bapak ibunya pada saat SMP itu, ketika kalian melewati Jembatan Goyang ini kalian harus mengklaksonnya gitu kan. Nah, si Kurniawan ini tuh menceritakan tentang pengalamannya. Jadi Kurniawan tuh pernah mengaku memang tidak pernah melihat secara langsung kehadiran si manis Jembatan Ancol. Tapi pada saat melintasi Jembatan Goyang, seolah-olah matanya itu diarahkan ke pinggir jembatan dan merasakan ada sosok wanita yang memperhatikannya gitu. Makanya kenapa saya klakson tadi itu memang sudah kebiasaan dari dulu. Sering juga di sini terjadi kecelakaan, mulai dari motor jatuh sampai keterlindas truk kontainer. Matanya tuh arahnya tuh ke laut aja, tapi suka merinding kalau kita tuh ngeliatin ke laut gitu. Dan pikirannya tuh takut ada cewek yang minta bonceng. Jadi mungkin percaya nggak percaya, kalau kalian
nggak kepengen lihat, tapi ekor matanya tuh pasti ngelihat kayak bayangan-bayangan kayak gitu. Aku bisa membayangkan sih ceritanya si Kurniawan tuh kayak gimana. Jadi si Kurniawan ini juga menceritakan bahwa ada makhluk tinggi besar hitam yang menjaga jembatan goyang. Jadi warga itu mengenal dengan sebutan jin Volker. Nah, nama Volker ini diambil dari daerah yang tidak jauh dari lokasi jembatan goyang dan mengarah ke laut. Kalau kalian mati jembatan goyang dan tiba-tiba gelap, katanya jin Volker lagi main di sini. Makanya orang yang nggak mengklakson atau waspada biasanya nyungsep diarahin ke laut gitu. Nah, jembatan goyang ini juga pernah ambles pada September 2010. Nah, menurut orang sekitar, amblesnya jembatan goyang itu karena si Manis marah lalu menyuruh siluman buaya putih mematahkan jembatan dengan mengibaskan buntutnya. Jadi, menurut Kurniawan juga ada rekan saya yang pulang habis subuh itu kerja, dan pada saat itu warga pada malam harinya sebelum kejadian amblesnya jembatan ini, warga itu melihat ada siluman buaya putih gitu. Ya, for your informasi bagi kalian, karena lokasi jembatan goyang ini tuh gelap, akhirnya disalahgunakan nih oleh beberapa orang. Nah, penyalahgunaan ini tuh biasanya berupa todongan, pencurian, bahkan pembegalan. Jadi bagi kalian yang melewati jembatan goyang ini, kalian tuh harus banget berhati-hati karena takut nanti kalian ditodong atau mungkin dicuri atau mungkin dibegal. Jadi tetap stay safe, oke? Nah, ini ada salah satu pengendara motor yang menceritakan, yang bernama Sutiono. Dia tuh pernah hampir jatuh dari motor lantaran tangannya ketetesan darah pada saat melintasi jembatan. Nah, pada saat itu jam menunjukkan pukul 2 pagi dan dia itu baru kayak pulang kerja. Nah, dia itu marah banget karena dia tuh kayak dibecandain sama hantu si Manis kayak gitu. Jadi ceritanya pada saat dia pulang, dan dia itu rumahnya di Muara Baru dari Palmerah, dan dia tuh inget banget pas lewat jembatan itu tangan kanan saya tuh basah dan saya melihat itu adalah darah berwarna merah gitu ya. Saya sempat berhenti. Ya, di sini ceritanya banyak juga yang dilihatin si Manis selain di jembatan goyang. Nah, kemudian saat dirinya berhenti, dia tuh mikir, ini apa ya, mungkin kotoran burung mungkin ya. Nah, atau mungkin orang yang buang sampah dari atas tol kayak gitu. Tapi di tangannya tuh cairannya itu berwarna merah dan bau amis ya, bau anyir darah kayak gitu ya. Dan dia tuh sampai ketakutan, masa sih ini kotoran burung, kan ya mungkin ya. Dan dia tuh akhirnya sampai lihat atas tol ya karena penasaran banget. Dan dia tuh sempat berpikir kalau apa ya, di sini ada yang buang mayat gitu ya. Dan ternyata setelah dia lihat atas tol dan gak ada apa-apa dong, terus tangannya itu kenapa, babes? Nggak ngerti gitu kan. Ya udah, akhirnya dia cepet-cepet pulang, takut aku pingsan dah di situ. Dan kejadian itu tuh pada tahun 2016, jadi udah sekitar berapa, 3 tahun yang lalu kayak gitu. Oke, kita masuk ke jembatan Suramadu. Jadi jembatan Suramadu itu menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura sepanjang 5.438 meter. Jadi pembangunan jembatan ini itu melibatkan lebih dari 2.500 pekerja. Dan pastinya Cina ya yang membiayai pembangunan jembatan ini. Dan jembatan ini itu diresmikan oleh presiden kita, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Jadi pada saat pembangunan jembatan Suramadu ini, si kontraktornya itu banyak menemui rintangan. Sebenarnya posisi Suramadu saat ini bukan posisi yang diincar oleh para arsitektur, karena sebenarnya yang diharapkan oleh arsitektur lurus dengan sisi Surabaya. Tetapi jembatan Suramadu saat itu tidak begitu lurus, karena posisinya yang lurus itu
tepat berada di makam leluhur yang saat ini tepat berada di sebelah barat Suramadu. Jadi di sebelah barat jembatan Suramadu itu kan ada sebuah makam leluhur. Nah, ada nih salah satu kontraktor yang ibaratnya keyel banget ya. Jadi nggak boleh kita tuh melewati makam itu, bahkan menggusurnya itu nggak boleh. Jadi dia tuh kayak nekat buat ngelurusin jembatan Suramadu. Jadi setelah dilihat oleh orang pintar, makam yang di sebelah barat Suramadu itu tampak gelap dan tidak boleh diperbolehkan si empunya, atau apa ya, empu itu semacam juru kunci, meskipun mandor atau pengusaha memberikan sesajen, namun tetap tidak diperbolehkan gitu. Walaupun tetap memberikan sesajen tapi tidak diperbolehkan. Bahkan ada salah satu pekerja yang nekat melakukan pembuangan tanah di dekat makam dan dia malah mendapatkan peringatan, perutnya kembung dan tidak bisa buang air kecil. Setelah dilihat oleh orang pintar, nah pada saat itu salah satu pekerjanya itu mengalami gangguan yang didasarkan dari para leluhur yang ada di makam itu. Jadi tetaplah kalian tuh harus menghargai budaya ya. Jadi walaupun kalian tuh udah kaya, walaupun kalian tuh orang pintar, tapi tetap kalian harus menghargai budaya yang ada di sekitar kalian kayak gitu. Nah, pada saat pengorokan tanah tepat di loket Suramadu, sisi Madura, sekarang banyak ditemukan tulang-tulang tengkorak karena pada zaman dahulu itu adalah tempat pemakaman umum dan bekas sumur tua yang dulunya memang dikatakan angker. Dan di sebelahnya adalah hutan rawa, dan di dekat sumur tua dan makam tua itu adalah jalan raya kecil menuju desa Pangpong. Jika pada malam hari tempat itu atau jembatan Suramadu itu gelap karena tidak ada lampu yang menerangi. Bagi penduduk asli Sekar Bungo, tempat itu memang dinyatakan angker. Oleh karena itu, mulai dari rekonstruksi bangunan sampai saat ini Suramadu berjalan 7 tahun. Banyak sekali menelan korban jiwa termasuk kecelakaan beruntun. Namun pihak-pihak produksi itu merahasiakan hal tersebut dan tetap membangun jembatan Suramadu. 7 tahun loh gengs, banyak banget pasti. Nah ini ada salah satu pekerja, jadi namanya Supri. Jadi dia tuh meninggal di pilar itu semacam tiang ya, tiang ke-85. Jadi si Supri itu adalah salah satu korban yang meninggal pada saat pembangunan Suramadu. Ia jatuh ke laut dan tidak memakai pelampung, sedangkan dia tidak bisa berenang. Jadi saat itu ada juga pekerja yang meninggal tuh masuk ke dalam paku bumi. Paku bumi itu kayak semacam tiang penyangganya lah, cor-corannya lah gitulah, dengan penangga yang berbahan beton, dan itu masuk loh gengs, dan mayatnya tidak bisa dievakuasi karena sangat sulit diangkat ke atas gitu loh. Jadi kayak mati hidup-hidup dong ya nggak sih, dikubur gitu atasnya semen. Aduh, astagfirullah. Kemudian ada korban jatuh kepleset dari atas pucuk bentang tengah dan mayatnya tidak berbentuk, langsung gempeng seperti tempe. Korban tersebut berasal dari Cina karena memang orang Cina yang diutus menggarap 10 pilar bagian tengah termasuk yang tertingginya itu. Oke, paham. Jadi jembatan Suramadu kan panjang dan lebar ya. Jadi kayak kamu bagian bentang timur, bentang barat, bentang tengah gitu, bentang atas gitu. Jadi kayak pilar-pilarnya gitu loh. Kemudian ada cerita lagi. Jadi pada saat melakukan instalasi listrik, ada pipa PVC yang berdiameter 10 cm yang terbentang sepanjang jembatan sebagai tempat kabel. Nah, pada waktu kabel listrik dimasukkan ke pipa, setelah setengah jalan tiba-tiba kabel tersebut seperti membentur sesuatu dan tidak bisa didorong lebih jauh lagi. Para pekerja coba mengatas lagi dengan menembakkan senapan ukur ke dalam pipa, tetapi hasilnya tetap sama, tidak bisa masuk, kayak membentur sesuatu. Padahal pipa PVC yang dipasang sebelumnya dipastikan tidak ada sambungan yang tersumbat, yang akhirnya kabel listrik itu ditanam di badan jembatan atau jalur motor pinggirnya ya palingnya.
Jadi ada beberapa masyarakat yang penasaran mengenai cerita-cerita seram yang ada di Jembatan Suramadu. Nah, ada orang nih yang memiliki kekuatan, bukan kekuatan sih, tapi kemampuan supranatural yang artinya itu bisa melihat makhluk halus lah. Nah, si orang itu akhirnya pergi ke Jembatan Suramadu. Nah, pada saat udah sampai di Jembatan Suramadu, dia itu melihat bahwa Jembatan Suramadu ini itu ada penjaganya. Nah, penjaganya adalah ular yang sangat besar, dan jika disamakan dengan dunia nyata, manusia satu kampung itu bisa ditelan oleh ular itu. Ular itu tidak akan mengganggu jika kehidupannya tidak diganggu. Ularnya besar tapi tidak ada ekornya, hanya ada kepala dan badannya saja. Gede banget ya pasti ya. Jadi ada juga nih cerita dari salah satu pekerja sebagai supir truk di Jembatan Suramadu bernama Pak Mujib. Dia itu pernah melihat ular besar tadi berjalan di dekat musola tua yang terletak di sebelah barat jalan Jembatan Suramadu. Jadi ular tersebut tuh hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja. Oke. Dilihat dari beberapa kejadian yang ada di Jembatan Suramadu, yang misal dia itu meninggal hidup-hidup karena kepaku di penahan beton, paku bumi gitu ya, kayak dicor gitu. Bisa dibayangin ya gengs. Terus juga dia tuh dari atas jatuh, kemudian dia kecebur laut. Jadi masya Allah banget si Jembatan Suramadu ini. Jadi syukurnya itu harus banyak. Aku nggak habis pikir ya nanti keluarga yang ditinggalkan tuh seperti apa gitu ya. Ibaratnya jauh-jauh gitu ya ke Indonesia, bahkan misalkan rumahnya yang dari Sabang ke Suramadu gitu kan, buat bekerja proyek untuk mendapatkan uang, tapi ternyata di sana meninggal dunia. Itu bukan masalah asuransi yang didapatkan sih, tapi sosoknya itu udah nggak ada, pasti bakal kehilangan lah ya. Oke, kita masuk ke Jembatan Comal. Jadi Jembatan Comal ini tuh terletak di perbatasan Comal dan Ampel Gading, tepat di atas Kali Comal, selebar kurang lebih 25 meter. Jadi pada saat tahun 2014 Jembatan Comal ini pernah roboh gitu ya, dan Jembatan Comal ini sudah mengalami ambles gitu ya, atau roboh itu terjadi selama 3 kali, yaitu pada tahun 1923, kemudian 1989, dan juga 2014. Robohnya Jembatan Comal ini tuh selalu dikaitkan dengan kisah misteri oleh warga setempat, seperti kerajaan buaya putih. Konon kejadian tersebut disebabkan oleh amukan siluman buaya putih. Jadi masyarakat tuh sempat rutin memberikan kayak kepala kerbau sebagai sesajen lah, itu untuk mencegah si penunggu Jembatan Comal ini mengamuk gitu ya, kayak diberi makanan ya gitu. Nah, si Jembatan Comal tuh sering banget ya terjadi kecelakaan maut. Jadi pada saat sebelum terjadi kecelakaan maut kayak H-1 atau H-1 jam atau H-1 menit gitu, pokoknya sebelum terjadi kecelakaan maut itu, masyarakat itu pasti niteni itu kayak semacam memberikan pertanda ya, pasti ini akan ada terjadi sebuah kecelakaan. Jadi masyarakat itu niteni kalau akan terjadi kecelakaan pasti terdengar suara anak kecil yang menangis di bawah Jembatan Comal gitu. Jadi sebelum terjadi kecelakaan pasti terdengar suara anak kecil yang menangis di bawah jembatan. Ternyata Jembatan Comal itu merupakan wilayah kerajaan gaib. Jadi ada 3 kerajaan gaib di sepanjang Jembatan Comal. Satu kerajaan berada di bantaran sungai dengan pintu utama di sekitar rumpun bambu samping jembatan dengan penghuni siluman ular dan buaya. Satu kerajaan lagi berada di atas jembatan dengan penghuni sekumpulan wanita berpakaian serba putih, kunti ya. Dan kerajaan yang lain berada di sekitar makam tua dan memiliki pasukan berupa puluhan sosok laki-laki dengan pakaian serba hitam. Nggak tahu genderuwo atau mungkin apa, nggak ngerti gitu. Jadi kesimpulan yang didapat dari cerita-ceritaku tadi adalah kita harus kayak menghargai adat istiadat yang ada di daerah kita.
Jadi apa ya, walaupun kita tempatnya bukan di situ, kayak asalnya bukan di situ, atau mungkin kita tuh pindahan ya, nah kita tuh harus banget menghargai dan menghormati apa ya, adat-adat atau aturan-aturan yang ada di tempat itu. Jadi jangan sembrono ya teman-teman. Dan mungkin nih bagi cowok-cowok nih yang suka banget kencing sembarangan, jadi kalian tuh harus permisi dulu sama penunggu di sana. Takutnya kalian tuh dibuntutin loh sampai rumah gitu loh. Aku nggak peres atau gimana, tapi aku ngomong nyata gitu kan. Oke, segitu dulu vlogku kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tetap berdoa kepada Gusti Allah, karena yang memberikan perlindungan tuh ya Gusti Allah ya gitu kan. Oke, dan terima kasih udah nonton video aku ini, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan juga kalian banget wajib nge-share video ini karena video ini juga mengandung unsur sejarahnya juga gitu ya. Oke, matur nuwun, terima kasih, dah.